Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai masuk ya, membahas tentang analisa efisiensi algoritma rekursif ya. Untuk algoritma rekursif ini, efisiensi yang kita analisis itu dari dua segi ya, yaitu yang pertama waktu eksekusi. Kemudian yang kedua memorinya, seberapa besar memori yang akan diambil oleh algoritma pada saat algoritma tersebut berjalan. Nah, sebelum memasuki materi tentang analisa efisiensi algoritma rekursif, kita review dulu materi di slide sebelumnya ya. Buat fungsi rekursif untuk menghitung X pangkat N. Nah, kita ingat bahwa untuk mencari fungsi rekursif itu harus memenuhi 3 kriteria ya. Yang pertama ada base case-nya. Ada base case-nya ya. Ada base case. Kemudian ada recursion case. Terus yang ketiga, recursion case itu kalau diterapkan berulang-ulang itu akan menuju ke base case. Ya. Nah, kita cek untuk kasus pangkat. X pangkat N. Misalnya 9 pangkat 7. Ya. Base case, Anda ingat base case itu adalah kasus sederhana di mana kita langsung tahu jawabannya. 9 pangkat 7, nah kita kan masih perlu berpikir ya, nggak tahu. Nah, untuk kasus pangkat, base case-nya itu terjadi kalau misalnya pangkatnya adalah 1. Ya, pangkatnya adalah 1. 9 pangkat 1 pasti 9. Nggak usah berpikir terlalu lama. Ya, sehingga aspek pertama, dia punya base case, oke ya, terpenuhi. Aspek kedua, dia punya recursion case. Jadi permasalahan pangkat ini bisa diuraikan menjadi permasalahan pangkat juga yang lebih sederhana. Sebagai contoh, 9 pangkat 7 itu kan sama dengan 9 kalikan 9 pangkat 6 ya. Di sini permasalahan pangkat terus diubah menjadi permasalahan lain tapi ada pangkatnya juga. Dan permasalahan hasil penguraian atau peruraian di sini itu lebih sederhana dari permasalahan awal ya. Nah, sehingga dia punya recursion case ya. Dia punya. Terus ketiga, dia recursion case kalau diterapkan berulang-ulang itu akan menuju ke base case. Contoh ya, di sini 9 pangkat 7 sama dengan 9 kali 9 pangkat 6. 9 pangkat 6 sendiri itu bisa diuraikan menjadi 9 kali 9 pangkat 5. Terus 9 pangkat 5 bisa diuraikan menjadi 9 kali 9 pangkat 4. Ya. Kalau kita lakukan terus-menerus, maka kita suatu saat akan sampai ya, akan bertemu dengan base case ya, dengan 9 pangkat 1. Sehingga kasus perpangkatan ini, algoritma pangkat, itu termasuk algoritma yang bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursi. Ya, menggunakan fungsi rekursi. Nah, untuk penulisan atau konversi menjadi coding itu mudah ya.
Fungsi rekursi pasti terdiri atas if sama else. If ya. Kalau base case kita taruh di if, kalau worst case recursion case kita taruh di else ya. Jadi ini kita taruh di if ini kita taruh di else. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Kita tuliskan di sini algoritma pangkat. Inputnya adalah X dan N ya. Input adalah sesuatu yang harus diketahui oleh algoritma ini agar bisa mengerjakan atau menjalankan tugasnya. Nah, agar bisa menjalankan tugas kan harus paham X dan N. Harus tahu X dan N-nya berapa ya. Nah, di sini base case-nya itu kalau pangkatnya 1. Ya. Di sini ini base case. Kalau pangkatnya 1, maka otomatis hasilnya adalah X langsung. Return X. Ya, jadi ini base case. Kalau recursion case itu akan masuk else ya. Kapan kita masuk else? Kalau kita masuk else kalau n-nya lebih dari 1. Pangkat 2 atau pangkat 3. Apa yang dilakukan di else melakukan recursion case ya. Kalau di slide sebelumnya recursion case-nya adalah X pangkat N kan sama dengan apa? X kalikan N min 1 ya. N min 1. Nah, X-nya itu di sini sudah masuk. Kalinya, perkaliannya itu sudah masuk juga. Nah, tinggal menghitung N, maaf, bukan N di sini, tapi X ya. Tinggal menghitung X pangkat N-1. Nah, untuk menghitung X pangkat N-1, kita kan harus memanggil function ya di sini. Ternyata function yang menghitung X pangkat N-1 itu dirinya sendiri. Ya. Jadi di sini langsung tulis pangkat, kemudian X-nya tetap X, pangkatnya bukan N ya, tapi kita kan mau menghitung N-1. Selesai. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita diminta menggambar pohon rekursi. Jadi pohon rekursi itu seolah-olah keadaan di memori, ya keadaan di memori, ketika metode atau algoritma pangkat ini dieksekusi, ya, dieksekusi. Nah, di sini kita akan membuat pohon rekursif ya, pohon rekursif dari proses perhitungan 5 pangkat 4 menggunakan function pangkat ya. Jadi kalau kita mau menghitung 5 pangkat 4, kita tinggal memanggil ya. Pangkat 5,4 seperti itu. Ya, kita tinggal memanggil. 5 itu nanti menjadi X-nya ya. Kemudian 4 menjadi N-nya. Ya. Nah, ketika masuk ke dalam program, maka ada dua kemungkinan. Dia masuk if atau masuk else ya. If atau masuk else. Kapan dia masuk if? Kalau Anda ingat-ingat, dia masuk if kalau n-nya sama dengan 1 ya. Else n-nya lebih dari 1. Sehingga kalau misalnya kita memanggil atau memanggil pangkat 5,4, maka dia akan masuk else ya. Dia akan masuk else. Dia baru masuk if kalau nilai n-nya sama dengan 1. Ya. Di else, yang dilakukan di else, Anda coba ingat-ingat lagi yang coding yang barusan atau algoritma barusan. Yang dilakukan adalah proses perhitungan. Ya. Kalau pangkat 5,4, maka yang dihitung adalah 5 ya. Terus
dikalikan 5 pangkat N min 1. Nah, jadi di dalam bagian else, di sini 5 ya, sudah, terus perkalian, sudah masuk ke sini. Nah, untuk menghitung 5 pangkat N min 1, nah, kita harus menggunakan function lagi. Dan ternyata function yang dipanggil untuk menghitung pangkat, ya function pangkat itu, atau dirinya sendiri. Jadi yang dipanggil adalah pangkat, ya. Kemudian di sini base-nya, base dari pangkatnya 5, benar. Kemudian bukan pangkat 4 ya, tapi pangkat 3, karena di sini tadi yang masuk 4, N-nya 4, terus di sini yang dihitung 5 pangkat 3. Nah, di sini 3. Berapa hasilnya? Nah, hasil dari ini, dari else ini, kita belum tahu ya. Kenapa? Kalau 5, oke lah, kita langsung tahu hasilnya. Kali berapa tahu. Tetapi untuk menghitung pangkat, dia harus menunggu hasil dari function pangkat 5,3. Sehingga di sini statusnya pending ya. Pending. Nah, yang pending saya kasih kuning ya. Jadi dia tidak bisa melanjutkan perhitungan. Harus menghitung 5 pangkat 3 dulu ya. Sehingga dia di sini pending, dia mengambil satu tempat dalam memori ya. Satu tempat dalam memori misalnya berapa byte gitu ya. Misalnya X byte. Nah, dia pending ambil X byte. Ketika dia pending, dia harus menghitung dulu nilai 5 pangkat 3. Sini ya, 5 pangkat 3. Nah, ketika dia menghitung 5 pangkat 3, prosesnya juga sama yang terjadi. Pangkat 5,3 itu masuk else, ya, karena dia N-nya lebih dari 1, N-nya di sini 3. Nah, ketika masuk else, maka 5 pangkat 3 itu dihitung menggunakan 5 dikalikan 5 pangkat 2. Ya. 5 masuk sini oke, kali ada di sini oke. Nah, untuk menghitung 5 pangkat 2 harus manggil lagi fungsi pangkat. Dan itu adalah dirinya sendiri. Parameternya adalah 5,2. Nah, apakah langsung bisa dihitung? Enggak juga ya. Karena untuk menghitung nilai 5 pangkat 2, 5 kali 5 kali pangkat 5,2 harus menunggu function pangkatnya selesai dikerjakan. Sehingga ini harus dibanding dulu. Harus menghitung nilai 5 pangkat 2. Ya. Sama, dia masuk else lagi. Ya, di else dipecah menjadi seperti ini. Pending lagi. Ya, dia masih belum tahu nilai 5 pangkat 1. Kemudian dia memanggil lagi dirinya sendiri. Dia menghitung 5 pangkat 1. Nah, ketika masuk 5 pangkat 1, dia masuk ke base case. Langsung tahu jawabannya. Ya. Kalau N sama dengan 1, return X. Sehingga hasilnya adalah 5 di sini. Nah, 5 ya. Ketika selesai dihitung, dikembalikan ke fungsi yang memanggil. Nah, di sini 5 ya. 5. Dikalikan 5, di sini 25. Ya, 25. 25 dikembalikan ke yang memanggil. Ya, 125. 125 dikembalikan yang memanggil. Proses perhitungan bisa dilanjutkan. 625. Nah, seperti itu pohon recursion-nya. Ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa node di pohon recursion ya. Ada 1, 2, 3, kemudian 4. Ada 4 node ya. Nah, jumlah node itu menunjukkan berapa kali proses eksekusi fungsi rekursinya ya. Makin banyak jumlah node-nya atau makin lebat pohonnya, maka waktunya makin lama. Ya, makin lama.
Nah, untuk 5 pangkat 4, maka node-nya ternyata ada 4. Kalau node-nya ada 16, maka waktunya itu juga semakin lama. Makin banyak node-nya, itu makin lama ya. Karena untuk mengeksekusi satu node ini butuh satu satuan waktu. Kemudian makin banyak node itu juga makin banyak memori yang dibutuhkan. Karena satu node ini membutuhkan alokasi memori di dalam RAM ya, di dalam RAM. Latihan, buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Buat pohon rekursif untuk Fibonacci 4. Nah, untuk bilangan Fibonacci ya, itu Anda pasti sudah tahu, misalnya contoh ya, 0, 1, 1, 2, 3. Misalnya indeksnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Fibonacci ini berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya ya. Jadi U5 sama dengan U3 plus U4 ya, 1 plus 2. Nah, itu recursion case-nya ya. Adalah recursion case ya. Untuk base case di sini ada dua ya. Untuk U1 sama dengan 0, base case-nya U1 sama dengan 0, kemudian U2 sama dengan 1. 1. Untuk U1 dan U2 kita langsung ngasih nilai ya, tidak menggunakan recursion case. Kenapa? Karena U1 dan U2 tidak bisa dihitung pakai cara yang biasa. Dia kan nggak punya pendahulu. Nah, ini bentuk algoritma ya, Fibonacci, namanya FIB, algoritma FIB-N. Di sini N-nya di algoritmanya kita menggunakan indeksnya mulai dari 0. Ya, jadi U0, U0, U1. Kalau ya contoh sebelumnya kan saya kasih dari U1. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, U2 dan seterusnya. Ya. Untuk U0 dan U1 itu masuk base case ya. Jadi langsung kita kasih tahu jawabannya. Karena dia nggak punya pendahulu kan, langsung kasih tahu jawabannya. Jadi kalau N-nya sama dengan 0, atau N-nya sama dengan 1, langsung aja N ya. Jadi kalau U0 ya 0, U1 1. Ya. Kemudian untuk recursion case-nya, untuk menghitung UN itu kita apa? UN sama dengan UN min 1 plus U plus UN min 2 ya. Ini. Nah, untuk menghitung UN min 1 itu kan mencari bilangan Fibonacci juga kan? Fibonacci misalnya suku ke-7 Fibonacci sama dengan suku ke-6 Fibonacci plus suku ke-5 Fibonacci. Artinya untuk menghitung suku 7, kita harus tahu Fibonacci ke-6 dan Fibonacci ke-5. Nah, untuk menghitung Fibonacci 6 dan 5, ternyata proses perhitungannya juga harus manggil Fib sendiri. Ya. Jadi, di sini, nah ini manggil Fib yang pertama untuk menghitung Fibonacci ke N-1. Kemudian ini untuk menghitung Fibonacci N-2 dan hasilnya dijumlah. Ya, nah, seperti inilah kodenya ya. Akan melanjutkan eh, dengan pembuatan pohon rekursi untuk menghitung Fibonacci keempat. Ya, Fibonacci keempat. Fib, Fib 4. Ya. Untuk mengeksekusi function yang menghitung dari Fibonacci, kita manggil Fib 4 ya. Nah, kita tahu kalau misalnya N-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 1, dia masuk base case ya. Base case. Nah, jadi untuk case itu
n-nya 0 atau 1. Untuk yang lebih dari satu masuk recursion case. Sehingga ketika saya memanggil Fibonacci 4, maka masuk ke recursion case. Ya, masuk ke recursion case. Di recursion case itu dilakukan perhitungan bilangan Fibonacci, yaitu Fib 4 sama dengan, saya tulis di sini aja lebih jelas. Ya, Fib F saja, F4 sama dengan F3 plus F2. Nah, bagaimana? Apakah kita tahu F3? Ternyata belum tahu. Untuk menghitung F3, kita harus memanggil algoritma Fibonacci lagi ya. Atau memanggil dirinya sendiri, recursion. Begitu juga untuk menghitung F2. F2 kita juga nggak tahu nilainya. Ya. Sehingga untuk menghitung F2, kita harus memanggil function Fib ya, atau dirinya sendiri. Dan manggilnya ini berbeda ya, sendiri-sendiri. Untuk yang ini manggil sendiri, yang ini juga untuk yang F2 juga manggil sendiri ya. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi ini proses pengambilan Fib3. Jadi ketika Fib3 dan Fib2 belum ketemu, maka perhitungannya depending. Nah, ini depending ya. Depending. Kita harus tahu dulu Fib3 berapa, Fib2 berapa. Nah, ini untuk menghitung Fib3 ya. Nah, ternyata prosesnya sama juga ya. Fib3 masuk ke recursion case, masuk ke else-nya. Sama dengan Fib2 plus Fib1. Nah, ini harus jalan sendiri-sendiri juga, ini depending ya. Nah, ini jalan sendiri. Fib2 sama dengan Fib1 plus Fib0. Nah, Fib1 belum tahu, Fib0 belum tahu, depending, manggil lagi fungsi Fib. Nah, ternyata Fib1 itu 1, Fib0, 0. Ketika nilainya dikembalikan ke atas, dia baru bisa menghitung 1 ya. Kemudian untuk menghitung yang ini, ya, ketika dia dikembalikan ke atas, Fib2 sudah ketemu, ya, yaitu 1, tapi Fib1 kan belum ketemu. Depending lagi, dia ngitung Fib0, ya. Fib0 ternyata nilainya adalah Fib1 nilainya adalah 1. Di sini baru ketahuan 2, ya. Nah, ini ketika dikembalikan masih belum selesai ya. Dia mau menghitung apa yang ini juga, Fib2-nya. Ya, prosesnya kembali lagi seperti ini. Ya, ini depending. Pending sampai ke bawah ketemu base case-nya, baru ketahuan balik lagi ke atas. Ya, balik lagi ke atas baru bisa dihitung. Nah, ternyata Fib4 adalah 1, 2 ya, Fib4 2. Baru ketemu jawabannya. Fib4 sama dengan 2. Nah, dari sini ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan mengenai pohon rekursi, yaitu yang pertama, di sini kan terdiri atas banyak node ya. Jadi di sini ada node, ini node, dan seterusnya. Satu node itu nggak bisa dieksekusi bersamaan. Ya, jadi satu node dieksekusi satu-satu. Ya, jadi satu node membutuhkan satu satuan waktu. Ya. Sehingga bila node-nya makin banyak atau pohon rekursifnya itu makin lebat, maka waktu untuk mengeksekusi algoritma rekursif ini makin lama. Ya, jadi makin lebat node-nya, makin lama. Terus yang kedua, satu node ini dalam proses eksekusi itu membutuhkan satu satuan memori. Jadi makin lebat node-nya, ya, maka memori yang dibutuhkan juga makin banyak. Ya, nah, itulah sifat dari pohon rekursi.
Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk mengeksekusi satu node butuh satu satuan waktu ya. Satu node dieksekusi secara bergantian, nggak bisa bareng-bareng. Jadi kalau ada 1000 node, ya node 1 dieksekusi sampai selesai, node 2 dieksekusi sampai selesai, node 3 sampai selesai, dan seterusnya, sampai 1000 kali. Sehingga makin banyak node, maka waktu eksekusinya makin lama. Ya. Untuk pohon rekursi yang node-nya cuma 1000, dengan pohon rekursi yang node-nya 100.000, maka jauh lebih lama yang 100.000. Makin lebat pohonnya, maka waktu eksekusinya makin lama. Kemudian untuk mengeksekusi satu node butuh satu satuan memori ya. Jadi makin banyak node memori, memori yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, sehingga di sini kita akan mulai memasuki ya step-step atau tahap-tahap analisa efisiensi algoritma rekursif. Ya. Jadi sebagai contoh kita akan gunakan algoritma pangkat. Ya. Nah, ada beberapa step untuk menganalisa efisiensi waktu algoritma rekursif. Yang pertama ini, tentukan metrik untuk ukuran input ya. Jadi sesuatu pada input, kalau dia membesar, maka pohon rekursinya makin lebat, ya, atau node-nya makin banyak. Jadi sesuatu pada input, kalau misalnya pohon rekursinya makin lebat, kalau nilainya membesar, maka pohon rekursinya itu akan semakin lebat atau node-nya semakin banyak. Ya. Yang kedua, identifikasi basic operation algoritma. Nah, kita ambil saja satu operasi pada algoritma rekursi tersebut, di mana kalau misalnya algoritma tersebut dipanggil, maka operasi tersebut pasti dijalankan. Ya. 3, tentukan apakah untuk ukuran input yang sama, banyak eksekusi basic operation bisa berbeda. Jadi untuk input yang sama, apakah pohonnya kadang bisa lebat atau kadang node-nya sedikit. Kalau bisa beda-beda, ini berhubungan dengan nomor 4 ya. Kalau misalnya untuk metrik untuk ukuran inputnya sama, ya, lebatnya pohonnya sama, maka dia nggak perlu analisa best case, worst case, dan average case. Ya. Tetapi kalau misalnya untuk ukuran input yang sama, pohonnya bisa beda-beda, bisa lebat atau bisa sedikit node-nya, maka kita butuh analisa worst case, best case, maupun average case. Ya. Nomor 5, cari rumus langsung untuk menunjukkan jumlah basic operation dieksekusi. Nah, untuk yang nomor 5 ini kita menggunakan recurrence relation ya, seperti pada slide sebelumnya. Oke, kita masuk step by step-nya ya. 1, kita cari metrik untuk ukuran input ya. Sesuatu pada input yang jika itu membesar, maka banyak pemanggilan fungsi rekursif bertambah, atau pohonnya makin lebat, atau node-nya makin banyak. Ya. Pada algoritma pangkat X, N. Nah, banyaknya node itu tidak tergantung pada X. X itu tidak masalah ya, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah N atau pangkat. Nah, jika pangkat makin besar, maka pohonnya makin lebat atau pemanggilan fungsi rekursifnya makin banyak, ya, atau node-nya juga makin banyak. Ya. Nah, jadi untuk kasus ini,
metrik untuk ukuran input adalah N ya, bukan X. Jadi sebagai contoh ya, misalnya di sini X-nya saya ubah 10 pangkat 4, 100 pangkat 4. Nah, antara 10 pangkat 4 dan 100 pangkat 4, itu kalau Anda gambar pohon rekursifnya itu sama. Ya, coba Anda gambar pohon rekursifnya untuk 10 pangkat 4 dan 100 pangkat 4. Maka jumlah node-nya itu sama. Ya. Sehingga nilai 10 dan 100 atau nilai X itu tidak pengaruh. Tidak pengaruh ya. Tapi seandainya, misalnya saya ubah 10, kita menghitung 10 pangkat 4 dan 10 pangkat misalnya pangkat 100. Nah, coba Anda buat pohon rekursifnya ya. 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 100. Pasti jauh lebih lebat yang 10 pangkat 100. Ya. Jadi pada pohon rekursif, jumlah node itu tergantung pada N, bukan pada X. Kalau N-nya membesar, maka jumlah node-nya makin banyak. Kalau N-nya mengecil, jumlah node-nya makin sedikit. Maka N merupakan metrik untuk ukuran input. Ya. Jadi ini ya, ini sudah. Nah, jadi efisiensi itu nanti dinyatakan sebagai fungsi dari N. Ya. Nanti dinyatakan sebagai fungsi dari N. Nah, saya harap ini jelas ya. Kalau misalnya Anda masih kebingungan, silakan Anda gambar ya. Anda gambar pohon rekursifnya untuk membandingkan jumlah node-nya. Yang pertama misalnya 10 pangkat 4 versus 100 pangkat 4. Nah, kalau X-nya diubah, ngefek nggak ke jumlah node-nya? Terus yang kedua, misalnya 10 pangkat 4 versus 10 pangkat 7. Nah, kalau N-nya diubah, ngefek nggak ke jumlah node-nya? Nanti akan kelihatan bahwa yang berpengaruh ke jumlah node-nya adalah N-nya. Ya. Sehingga N ini disebut sebagai metrik untuk ukuran input ya. Karena dia berpengaruh terhadap jumlah node. Anda ingat, jumlah node itu berpengaruh terhadap waktu eksekusi. Makin banyak jumlah node, waktu eksekusinya makin lama. Kemudian Anda tentukan basic operation ya. Jadi ambil salah satu operasi di dalam algoritma pangkat yang selalu dieksekusi kalau algoritma pangkat itu dipanggil ya. Nah, di sini kita akan ngambil if n sama dengan 1 itu sebagai basic operation. Setiap kali pangkat dipanggil 1 kali ya, algoritma pangkat dipanggil 1 kali, maka basic operation dieksekusi 1 kali di sini. Nah, Anda misalnya kalau mau menggunakan yang lain boleh. Ya, jadi return X boleh, baris kedua, return X bisa Anda gunakan ya. Tapi di sini kita ambil yang mudah aja, baris pertama dari coding, if n sama dengan 1, itu diambil sebagai basic operation ya. Kalau fungsi pangkat dipanggil sekali, dieksekusi sekali, maka basic operation juga dieksekusi 1 kali ya. Nah, kemudian kita mencari apakah kasus kita punya best case, average case, dan worst case. Ya. Jadi untuk input N tertentu, kita ingat bahwa N itu merupakan metrik untuk ukuran input ya. Untuk input N tertentu, misalnya 5. Apakah
pohonnya, jumlah node-nya itu bisa berbeda. Nah, kalau untuk kasus ini, untuk N sama dengan 5, ya, berapapun nilai X-nya atau apapun skenario-nya, itu pohonnya, jumlah node-nya itu sama. Ya, sehingga tidak ada best case, average case, maupun worst case. Kalau misalnya kita menemukan algoritma yang bisa beda, nah, bisa beda-beda, misalnya untuk N sama dengan 10, kadang node-nya 10, kadang node-nya 15, kadang node-nya 20, maka kita harus melakukan analisa best case, average case, maupun worst case. Nah, kebetulan pada contoh kita, ya, untuk N tertentu, misalnya N-nya 5, maka node-nya juga 5. Bagaimanapun kasusnya. Jadi tidak perlu best case, worst case, dan average case. Kita masih ada dalam pembahasan mengenai step-step atau tahap-tahap untuk menganalisis algoritma rekursif ya. Nah, untuk memahami step-step analisis algoritma rekursif, Anda harus paham mengenai pohon rekursif ya. Nah, ini pohon rekursif. Di sini pohon rekursif itu terdiri atas node-node ya di sini. Jadi ini node, kemudian ini node, kemudian ini node ya. Yang harus kita pahami di sini ya, bahwa di satu waktu komputer itu hanya bisa mengeksekusi satu node ya. Jadi satu waktu komputer hanya bisa mengeksekusi satu node ya. Sehingga makin banyak node-nya, itu waktu yang diperlukan oleh komputer untuk mengeksekusi keseluruhan program itu makin banyak ya. Jadi misalnya ada pohon rekursi terdiri atas misalnya ada 100 node ya, maka dia butuh 100 satuan waktu ya, 100 T. Jadi T itu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengeksekusi satu node. Kalau 1000 ada 1000 node, maka dia butuh memerlukan 1000 T. Itu prinsipnya ya. Jadi saya ulangi lagi, di satu waktu komputer hanya bisa mengeksekusi satu node ya, kemudian makin banyak node, waktu eksekusi makin lama. Nah, itu yang harus dipegang. Kemudian saya review dulu step-step untuk menganalisa algoritma rekursi ya. Yang pertama di sini tentukan metrik untuk ukuran input. Metrik input. Metrik untuk ukuran input ya. Jadi sesuatu pada input kalau dia membesar atau dia makin bertambah, maka node-nya makin banyak. Node-nya makin banyak atau pohonnya makin lebat. Di sini inputnya kalau kita pakai contoh algoritma pangkat itu adalah X dan N. Ya. Di sini X-nya 5, nah ini X ya. N-nya 4 contoh yang kita pakai. Ya. Nah, sekarang seandainya nilai X-nya saya ubah, misalnya X-nya saya naikkan 10. Ya, di sini X-nya menjadi 10. Jadi pangkat 10,4. Apakah dengan menaikkan nilai X akan menyebabkan node-nya bertambah? Nah, ternyata tidak ya. Kalau Anda paham cara membaca dan membuat pohon rekursi, menaikkan nilai X, ya, menambah nilai X, itu tidak menyebabkan jumlah node-nya bertambah. Ya. Jadi X itu tidak bisa digunakan sebagai metrik untuk ukuran input. Ya. Kemudian tinggal satu inputnya di sini N. Ya. Kalau misalnya N kita naikkan, misalnya menjadi 5, apakah jumlah node-nya akan bertambah? Nah, ternyata kalau Anda misalnya paham membaca pohon dan membuat pohon rekursif ini, kalau N-nya 4, di sini kan node-nya ada 4. Ternyata kalau N-nya 5, maka node-nya juga ada 5.
Kalau n-nya 10, node-nya ada 10. Jadi makin besar n, jumlah node pada pohon rekursif itu makin banyak. Ya. Sehingga kita menggunakan n ini sebagai metrik untuk ukuran input. Ya, jadi kalau kita menggunakan n sebagai metriknya ya, metrik untuk input. Artinya apa di sini? Nanti kalau misalnya kita akan membuat persamaan yang menghitung berapa kali basic operation dieksekusi, itu bentuknya pasti pakai variabel n. Itu maknanya ya. Terus tahap kedua dari desain database ialah menentukan basic operation. Ya. Nah, ini berbeda dengan algoritma yang pakai iteratif atau pakai perulangan ya. Kalau algoritma iteratif atau non-rekursif, basic operation itu diambil dari bagian loop-nya atau bagian perulangannya, kita ambil loop yang paling dalam. Nah, kalau untuk algoritma rekursif ya, biasanya tidak ada perulangannya seperti ini. Ini contoh algoritma rekursif yang kita pakai, algoritma pangkat, nggak ada perulangannya di sini ya. Nah, apa yang akan kita gunakan sebagai basic operation? Ambil saja satu operasi yang ada di dalam algoritma rekursif ini. Misalnya, operasi yang ini yang saya tandai merah, nah itu digunakan sebagai basic operation ya. Basic operation. Jadi if n sama dengan 1. Ya. Setiap kali algoritma pangkat dipanggil, ya, setiap kali algoritma pangkat dipanggil, maka basic operation-nya if n sama dengan 1 pasti dieksekusi 1 kali. Ya, jadi setiap kali algoritma ini dipanggil, basic operation-nya dieksekusi 1 kali. Ya. Kemudian tahap ketiga ialah kita memeriksa untuk n yang ukurannya sama, apakah node-nya jumlahnya bisa berbeda ya di sini. Nah, di sini untuk kasus kita algoritma pangkat, untuk n misalnya 4, maka node-nya 4. Tidak bisa 5 atau 3 nggak bisa ya. Untuk n 100, maka node-nya juga 100. Tidak mungkin 150, tidak mungkin 50 ya. Nah, karena untuk n yang sama, jumlah node-nya sama, ya tidak berubah-ubah, maka di sini kita tidak memerlukan analisa best case, worst case maupun average case ya. Hanya satu analisa saja. Tetapi kalau misalnya node-nya berubah-ubah, jadi misalnya untuk N10, ternyata node-nya bisa 4, bisa 10, bisa 20, ya. Maka kita membutuhkan analisa best case, worst case maupun average case. Ya. Namun pada kasus kita tidak diperlukan. Nah, kita akan masuk ke step keempat. Ya. Step keempat, kita mencari recurrent relation yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Di sini basic operation dieksekusi, ya, banyaknya basic operation dieksekusi itu sama dengan banyaknya node. Jadi satu node di sini ini kan mewakili satu kali pemanggilan algoritma pangkat. Nah, Anda ingat di bagian sebelumnya, setiap algoritma pangkat dieksekusi satu kali, maka basic operation akan dieksekusi satu kali juga. Ya. Jadi satu node ini mewakili eksekusi satu kali algoritma pangkat. Algoritma pangkat dieksekusi satu kali, maka basic operation dieksekusi satu kali juga. Ya, sehingga untuk mengetahui berapa kali basic operation dieksekusi, kita cukup menghitung jumlah node-nya. Jumlah node-nya ya di sini
Nah, ini penting. Sama dengan banyaknya basic operation di eksekusi. Ya. Oke, coba kita hitung ya. Di sini yang menjadi ukuran input adalah N, ya. Adalah N. Dan kebetulan nilai N sama dengan 4. Kita menghitung 5 pangkat 4. Misalnya Cn itu function yang menghitung basic operation dieksekusi untuk input ukuran N. Ya. Nah, sekarang berapakah nilai Cn? Nah, Cn, oke, kita hitung ya. Jadi sekali masuk itu 1 kali. Jadi pertama kali masuk ke sini. Nah, sekali masuk di sini basic operation yaitu ini perintah if n sama dengan 1 dikerjakan 1 kali. Ya. Kemudian apakah selesai di sana? Tidak. Tidak. Karena di dalam sini, di dalam yang ini ada pemanggilan lagi pangkat 5,3. Nah, ketika memanggil 5 pangkat 5,3 berapa kali basic operation dieksekusi? Kita nggak tahu ya, karena kan masih harus masuk ke dalam. Kita nggak tahu jumlah node-nya. Nah, ditulis saja. Untuk 5,3 basic operation dieksekusi berapa? 3 C, sebanyak C 3. Ya. Untuk kasus N sama dengan 4. Jadi misalnya kita menghitung 5 pangkat 4. Nah, kita memanggil ini ya, pangkat 5,4. C adalah berapa kali basic operation di eksekusi untuk N tertentu. Kita ingat bahwa metrik untuk ukuran input adalah N ya. Jadi variabelnya dalam bentuk N. Cn. Jadi kita tidak menggunakan 5 ya di sini. 4. Karena hanya tergantung pada angka 4 ini aja. Ya. Jadi C4 itu ya, saya ulangi lagi ya penjelasannya. Saya carikan analogi yang lebih mudah. Jadi misalnya kita mau menghitung 5 pangkat 4 ini ya. Nah, kalau menghitung 5 pangkat 4 kita memanggil pangkat di sini ya. 5,4. Yang ingin kita ketahui adalah C4. Apa itu C4? C4 ialah berapakah basic operation atau jumlah node-nya untuk pohon ini ya. Berapakah jumlah node-nya untuk pohon ini? Atau berapa kalikah basic operation dieksekusi? Karena jumlah node itu sama dengan basic operation di sini. Untuk input ukuran 4 ya. Jadi untuk ukuran input tadi di step 1 kita sudah ini enggak kita pakai 4 saja. Karena banyaknya node cuma tergantung pada n-nya ya. Sehingga C4 adalah banyaknya node, berapa banyaknya node kalau pangkatnya sama dengan 4. Ya. Nah, di sini ketika kita memanggil ini 1 kali, maka pangkatnya ada 1, node-nya ada 1 kan? Node-nya di sini ada 1. Jadi C4 di sini adalah 1. Tapi ingat, di dalam pangkat 5,4 itu ada pemanggilan lagi, yaitu pangkat 5,3. Ya. Pangkat 5,3, berapa kali jumlah basic operation dieksekusi untuk pemanggilan pangkat 5,3? Kita tidak tahu ya, soalnya itu kan masih ke dalam ada. Di sini cuman kita nyatakan jumlah basic operation atau banyaknya node untuk mengeksekusi pangkat 5,3 adalah C3. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita
tuliskan secara umum ya. Secara umum dalam rumus yaitu Cn di sini sama dengan 1 plus Cn min 1. Ya. Jadi banyaknya pemanggilan basic operation atau banyaknya node untuk input yang ukurannya n sama dengan 1 plus Cn min 1. Ya. Berapakah banyaknya node untuk menghitung 5 pangkat 100? Nah, untuk menghitung 5 pangkat 100 adalah C100 ya. Untuk C100 berapa? 1. Karena memanggil pertama kali pasti dieksekusi yang bagian ini dieksekusi 1 kali. Plus ternyata di dalam ada pemanggilan lagi ya, yaitu pangkat 5,99. Berapa kalikah untuk 5 pangkat 5,99? Kita nggak tahu, kita tulis saja C99 seperti itu. Ya. Nah, itu cara mencari recurrent relation-nya ya. Kita sudah nemu satu faktor ya, yaitu recursion case. Ya, jadi Cn di sini sama dengan 1 plus Cn min 1. Terus kita cari initial condition atau base case-nya ya. Base case-nya. Base case-nya di sini kapan terjadi base case? Itu kalau misalnya nilai n-nya sama dengan 1, ya kan? Kalau n-nya sama dengan 1, maka if n sama dengan 1, masuk ke if ya. Masuk ke if. Kalau n-nya sama dengan 1, kita masuk ke base case. Ya. Jadi, untuk n sama dengan 1, berapakah basic operation dieksekusi? Nah, di sini cukup 1 kali saja. Tidak perlu masuk ke dalam ya, sudah sampai di sini karena sudah sampai di sini. Dia tidak memanggil lagi pangkat, jadi tidak ada node-node lain di bawahnya. Jadi untuk C1, kasus untuk n sama dengan 1, ya, basic operation hanya dieksekusi 1 kali. Maka inilah bentuk recurrent relation-nya. Nah, saya harap Anda paham ya, karena memang ini memang agak sedikit sulit ya, harus pelan-pelan belajarnya. Jadi ilustrasi barusan atau di slide sebelumnya itu sebenarnya saya mencoba menjelaskan ya bagaimana cara untuk menyatakan eksekusi basic operation atau banyaknya node dengan variabel metrik untuk ukuran input ya. Jadi saya harap Anda sudah paham dari ilustrasi. Saya skip di sini ya, hasilnya sama di sini. Nah, ini. Nah, itu step 4 ya. Terus kita lanjut ke step 5. Step 5. Kalau masih dalam bentuk recurrence relation itu agak sulit ya. Kita harus mencari persamaan langsungnya. Ya. Nah, di sini kita menggunakan metode backward substitution. Kalau Anda masih belum paham, silakan dipelajari lagi di slide sebelumnya. Ya. Di slide sebelumnya tentang dasar matematik untuk menganalisis algoritma rekursif. Ya. Jadi di sini kita menemukan recurrence relation-nya ini. Ini recurrence relation ya. Cn sama dengan Cn min 1 plus 1. Ya, kemudian Cn min 1 kita uraikan ya, Cn min 1. Kalau Cn saja sama dengan Cn min 1 plus 1, maka Cn min 1 sama dengan Cn min 2 plus 1. Ya. Kalau kita tata ulang menjadi seperti ini. Cn sama dengan Cn min 2 plus 2. Cn min 2 berapa nilainya? Ya
Sama, kalau diuraikan lagi, Cn-2 sama dengan Cn-3. Ini. Cn-3 plus 1. Kalau kita tambahkan nilai 2-nya, Cn-3 plus 3. Jadi rumus umumnya adalah Cn sama dengan Cn-I plus I. Terserah I-nya kita ganti berapa. Ya. Kita ganti 0, oke. Kita ganti 1, oke. Kita ganti 2, oke. Sama-sama benernya. Terus kita masukkan initial condition ya, atau base case-nya. Jadi C1 disubstitusikan ke Cn min I. Ya. C1 tadi nilainya adalah 1, sehingga ini diganti 1. Ya, jadi hasilnya menjadi 1 plus I. Ya. Nah, penggantian C1 ke N-1 mensyaratkan N min I. Maksud saya penggantian C1 ke Cn min I mensyaratkan N min I harus sama dengan 1 atau I sama dengan N min 1. Ya, sehingga kita substitusikan lagi ke bentuk umumnya. Ya, I kita ganti lagi dengan N min 1. Sehingga Cn sama dengan N. Nah, ini merupakan rumus langsungnya. Ya. Jadi untuk pangkat 4, node-nya 4. Ya, Cn sama dengan N. Ingat, Cn itu adalah banyaknya node pada pohon untuk pangkat N. Atau banyaknya eksekusi basic operation pada pohon rekursif untuk pangkat N. Ya. Kalau N-nya 5, C5, pangkat 5, berapapun pangkat 5, pasti dia node-nya ada 5. C500, kalau pangkat 500, maka node-nya juga ada 500. Ya.